Hai semua, kembali bersama saya Petra Barus di rekaman online TED Talk yang ketiga. Di sini saya akan menghadirkan rekan kita dari komunitas, yakni Riza Aludinsyah, dan Riza akan menerangkan tentang teknologi yang sedang dia kembangkan, bernama Tipot. Gitu. Jadi teknologi ini untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19. Jadi dia mengembangkan sebuah body temperature monitoring system menggunakan AWS IoT. Seperti apa teknologinya? Ya, silakan dengarkan rekamannya dan selamat menikmati. Oke, AWS IoT Port buat body temperature monitoring system. Di sini kami namakan T-Pod supaya simpel. Untuk kali ini kontennya saya akan menjelaskan tentang background story, di mana project ini awalnya, habis itu cycle-nya seperti apa, kemudian architecture, setelah itu kita demo sebentar. Setelah itu aku akan menerangkan sedikit tentang hardware-nya, ya sedikit aja, cuman rangkaian elektronika sedikit, satu slide. Selanjutnya masalah firmware dan AWS IoT Core Integration menggunakan Arduino. Jadi saya terangkan dikit tentang gimana caranya menggunakan SDK untuk Arduino. Habis itu saya akan demo tentang dashboard-nya menggunakan AWS Amplify. Lanjut mobile app-nya sebagai second screen untuk monitoringnya. Jadi skenario-nya nanti harapannya satpam atau yang bagian checker dari body temperature monitoringnya menggunakan apps yang berfungsi sebagai second screen-nya. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah. Nggak perlu dekat-dekat dari yang akan dicek. Nah, background story-nya dulu itu 2-3 minggu yang lalu ada yang minta gimana mengkonekkan disinfektan chamber menggunakan LoRa gateway supaya bisa terkoneksi. Jadi datanya ada logging. Nah, dilanjutkan setelah itu saya ikut dimasukkan dalam grup. Dari situ ada Mas Gusde dari Bali. Waktu itu minta untuk dibikinkan supaya ada thermal kamera monitor. Nah, setelah itu berlanjut, ternyata disinfektan chamber itu tidak diizinkan lagi, makanya akhirnya dipivot ke fokus ke body temperature monitoring system. Nah, kita move fast build things ya. Langsung ke desain dari sistemnya seperti apa, menggunakan apa. Nah, di situ saya putuskan untuk menggunakan AWS Core IoT karena ya sebelumnya memang kita lagi ada project tentang IoT Core di menggunakan AWS. Jadi langsung aja jalan. Nah, problems seperti inilah seharusnya ya. Kalau body temperature monitoring system ngeceknya itu harusnya menggunakan APD ya. Tapi dalam realitanya jarang yang pakai gini. Dan ini pun masih beresiko. Nah, gimana sih IoT bisa membantu? Nah, kita akan menggunakan non-intrusive body temperature measurement yang bisa logging, jadi bisa tercatat, dan juga bisa menotifikasi kalau ada yang fever ya, fever detection, kira-kira 38 derajat ke atas lah. Dan tentunya karena kita di dalam situasi COVID ini mengedepankan community, jadi harusnya bisa tersedia nggak cuma di kota-kota tapi juga di pelosok karena di daerah-daerah gitu kan. Nah, itu ada problemnya dan solusinya kita ini adalah dari Lokalo berusaha membuat device yang seperti ini bentuknya ya. Di sini ada sensor, ada display gitu aja yang nantinya akan dipasang di pintu-pintu masuk atau gate. Nah, itu supaya yang masuk bisa melakukan pendeteksian sendiri ya di situ.
Oke. Nah, di sini ini ada sedikit videonya. How can we find a safe way to measure visitor temperature while maintaining a safe distance for everyone? Nah, misalkan di sini, nah, didekatkan secara manual, maka dia bisa melakukan pengecekan sendiri. Nah, ini secara real time bisa masuk ke server dan kita bisa mengkolek datanya nantinya. Nah, itu ada ide utamanya. Nah, simple, non-intrusive, bisa pengeceknya atau satpam atau samban yang bagian ngeceknya itu cuman berada jauh 2 meter dan akurat, cukup akurat dengan kita bisa menggunakan sensor yang benar-benar akurat. Kita bisa replace kalau memang menggunakan sensor yang lebih peka lagi kalau memang dibutuhkan untuk misalkan di daerah-daerah yang berisiko kayak rumah sakit, kita bisa replace sensornya menjadi 0,5 derajat sensitifnya bisa. Nah, tentunya dengan IoT dan ada real time processing-nya, setiap scan itu akan masuk ke server dan akurasinya kita bisa fever detection ya lebih dari 38 derajat Celcius. Itu menggunakan rule. Sistemnya menggunakan rule di backend atau juga bisa di device juga. Nah, ini simpelnya dan jaraknya bisa 2 meter ya. Antara satpamnya dengan pengecekannya itu. Nah, ini spesifikasinya. Jadi kita menggunakan ESP32. Kita masih menggunakan Wi-Fi. Nanti kita akan kembangkan supaya bisa menggunakan Bluetooth juga. Dan karena kecil, bisa di-mount atau dipasang di dinding atau maupun gate dan affordable, menggunakan plastik ya, jadi simpan bisa dibersihkan dan bisa menggunakan baterai, bisa menggunakan wire karena cukup simpel, kita menggunakan plug and play kabelnya ya untuk power source-nya. Nah, ini diagram simpelnya, jadi ada di LED indikator kalau merah berarti dia lebih dari 38 derajat Celcius. Ada thermal sensornya. Nah, di thermal sensornya ini kita bisa replace ya. Untuk yang sekarang misalkan kita menggunakan infrared. Nantinya saat komponen yang tersedia menggunakan thermal cam, kita bisa replace karena lubangnya sama, relatively sama lah. Tinggal kita replace dengan casing yang sama. Dan tentunya untuk men-trigger itu kita ada proximity sensor, di mana kalau kita sesuaikan dengan sensornya juga, misalkan kalau menggunakan thermal sensornya infrared yang butuh 5 cm gitu ya, jadi proximity sensornya di set 5 cm. Tapi kalau misalkan kita mereplace-nya dengan sensor yang lebih bagus, dengan proximity-nya itu cukup 1 meter, maka kita bisa tweak sensornya supaya cuma 1 meter, dia bisa trigger itu langsung secara otomatis. Nah, di sini cycle-nya yang utama, jadi cuma cepat banget ya, mulai kurang lebih sebulan yang lalu ya. Di challenge, habis itu tanggal 4 itu kita sudah mulai ngerjakan, tanggal 14 itu sudah di-deliver. Dan bulan Mei ini rencana kita akan deliver lagi, berkolaborasi dengan Asosiasi IoT Indonesia, supaya ditaruh di Kementerian Kominfo, ya di Gambir, di dekat Gambir situ, Kominfo. Kita akan coba pasang di situ, dan kita akan pasang rencananya kolaborasi juga dengan anggota IoT yang lain. Dan harapannya nanti dengan saat kita mengopen source-kan ini, banyak maker-maker yang menggunakan referensi ini dan bisa dipasang di banyak tempat dan kita bisa berkolaborasi. Nah, untuk arsitekturnya, saya akan jelaskan di sini. Jadi simpel aja ya. Di sini dari setiap device itu akan mengirimkan topik dan sebagai publish topik.
Dan di sini di AWS IoT Core-nya itu akan ada rule, di mana rule itu berupa lambda function, maka akan mengecek menggunakan semacam SQL ya, semacam SQL, dan nantinya akan memfilter topik tertentu. Jadi misalkan di sini kita menggunakan data 01, data 02, data 03. Nah, di sini akan tersambung serverless ya. Semuanya ini menggunakan serverless, yaitu menggunakan AWS AppSync dan juga AWS Amplify, yang dimana di situ otomatis dengan GraphQL-nya akan masuk dengan resolvernya di DynamoDB, dan komunikasi dengan apps, web apps maupun mobile apps itu menggunakan pola subscription. Nah, itu secara garis besar. Nah, mungkin setelah ini akan coba saya demokan. Yang pertama, di sini untuk saya jelaskan dulu tentang struktur kodenya. Nah, di sini Amplify ini back-end-nya ya. Di sini ada back-end. Untuk IoT rule-nya ada IoT rule 1 dan IoT rule 2, di mana ini ada creation. Ini berupa template untuk CloudFormation. Coba nge-set template-nya. Nah, ini pendefinisikannya cukup simpel. Ya, di sini ada resource-nya di IoT topic rule, function-nya namanya referensinya create sensor. Nah, di function-nya di sini di create sensor kita tentukan kalau saat creation apa saja yang harus dibuat gitu. Di sini ya. Nah, ini simple. Menggunakan contohnya misalkan di sini untuk mutasi atau mutation dari GraphQL-nya didefinisikan di sini. Ini saat pertama kali meng-create sensor ya. Nah, selanjutnya saat setiap adanya data baru akan masuk di function update sensor. Nah, ini kalau di sistem arsitektur jadinya di sini ya, di lambdanya ini kan, di rule-nya ini. Nah, saat ada mutasi ini di update sensor ya. Nah, di sini karena ada proses encoding, di sini kita siapkan encodingnya menggunakan base 64, di-decode dulu, habis itu diambil datanya, kita proses, nah akan men-trigger mutate ini ya, mutation-nya. Nah, dari mutasi ini, mutasi GraphQL ini secara otomatis akan men-trigger aplikasi, yaitu aplikasi webnya, ya, ada di React, ya, menggunakan React di sini, menggunakan di sini kita ada GraphQL-nya di sini untuk mutation-nya, ini API-nya di sini. Misalkan update sensornya, yang akan dipanggil ada juga function untuk subscription-nya. Jadi begitu sensor page ini, saat sensor page ini tinggal dipanggil menggunakan GraphQL on update sensor. Jadi otomatis dia subscribe. Begitu ada, maka sensornya diterima kan, langsung diupdate menggunakan widgetnya ini akan diupdate. Nah, secara garis besar saya rasa cukup simpel. Kita lihat gimana on action-nya. Nah, di sini ada strukturnya ya di sini. Oke. Di sini strukturnya ada sensor.
gimana ini merupakan suatu mocking device ya, mocking device untuk dari sistemnya, yaitu kita jalankan menggunakan Node.js, maka otomatis dia akan mengenerate mocking data berupa random value untuk ketiga sensor yang sudah saya register. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah Android apps-nya. Otomatis dia akan mensupply, maka ada perubahan. Kalau ada di atas 38 derajat atau mendekati, maka dia akan jadi merah, alertnya, alerting sistemnya. Nah, sedangkan di dashboard-nya, nah ini bisa dilihat ini ada 3. Nah, ini tampilannya. Kalau ada data yang masuk, maka akan langsung tergenerate. Nah, ini bisa sudah saya itu ya di publish di internet ya. Jadi alamatnya di tipe localo.site, silakan register. Ya, sama persis. Ini sudah saya deploy, maka teman-teman bisa pakai, bisa coba register, bisa langsung bisa tampil project ini. Oke, sekarang saya ingin mendemokan, mungkin bisa dibantu dengan saya matikan ya. Saya matikan. Nah, di sini datanya nggak akan tampil di sini karena dia secara real time. Nah, sekarang akan dicoba secara real time menggunakan device di Surabaya. Saya tunggu sebentar, Mas Lukman, mungkin bisa dicoba. Oke, sudah masuk. Jadi ini data dari Surabaya, pas device-nya di Surabaya menggunakan alatnya, alat Localo, yang tadi bisa masuk secara real time. Jadi beneran, jadi ini enggak sudah saya stop kan. Nah, ini data lagi masuk. Nah, mungkin yang di Bali saya kontak dulu. Apakah ada? Karena tadi dari Mas Gusde bilangnya bisa. Kita cek apa ada ya. Oh, saya rasa nggak ada. Oke, dari sini saya lanjutkan. Saya ingin menjelaskan selanjutnya tentang hardware-nya ya. Hardware-nya simpel aja sebenarnya. Di sini ada ESP32, ini ada LCD modulnya masuk. Nah, di sini cara ada obstacle sensornya, dan ini ada buzzernya. Jadi kalau ada bunyi gitu. Nah, di sini akan masuk, programnya semua ada di ESP32. Di sini ada SDK-nya untuk AWS IoT Core, dimasukkan di situ, sertifikatnya di embed di kodenya, langsung masuk bisa mengirimkan begitu ada data masuk, mengirimkan ke topik tertentu. Nah, yang kemarin dijelaskan didemokan sama Mas Albert, saya rasa lebih jelas lagi. Nah, lanjut tentang firmware-nya. Firmware-nya sama juga untuk kali ini yang kita open source-kan menggunakan AWS IoT Core untuk library-nya di Arduino, dan juga ESP32 library dan sensor-sensor library-nya. Nah, itu aja. Nah, sekarang untuk kode di amplify-nya ya.
di amplify-nya. Jadi di sini strukturnya ini untuk ya pertama kan AWS menggunakan amplify ya, simple aja. Nah, di sini begitu masuk di app.tsx ini kita menggunakan TypeScript. Di sini simple aja with authenticator app ini langsung nampilkan autentikasi login tadi ya. Jadi kita sama sekali nggak perlu nyeting apa-apa di Amplify, semuanya tersedia. Tinggal men-setting, yaitu butuh labelnya apa, email, username, dan lain sebagainya. Cuman setting menggunakan JavaScript, JSON ya, JSON object aja. Nah, lanjut di sini kita bisa lihat masuk di map ya, di otomatis di map-nya, map page-nya kita menggunakan di sini ada yang pertama map-nya itu kita menggunakan Mapbox ya. Mapbox kita tentukan longitude latitude Indonesia di mana. Kita setting zoom-nya supaya bagus, pasnya berapa di sini. Di setting, habis itu nah ini ada begitu mapnya ini subscribe update sensor. Nah, di sini yang dicek itu sensor ID. Setelah itu mengupdate statusnya. Jadi kalau di map itu kan ada warna-warna kuning, merah, hijau. Nah, itu dari statusnya. Di mana status kalau di kisaran 36 derajat itu masih hijau, di atas 37 itu kuning, di atas 38 jadinya merah. Nah, itu yang ditentukan di map page ini ya. Nah, ini handle-nya. Nah, untuk navigation kontrolnya di sini sama di sini adalah map GL-nya. Nah, dari map GL tadi kalau diklik masuk ke detailnya yaitu sensor page. Nah, sensor page-nya juga simple di mana dia akan saat ada subscribe di on update sensor ini dia akan masuk, maka responnya tinggal di value-nya saja. Value dicek value-nya maka akan tampil dan perhitungan dari average-nya dilakukan secara di front end-nya aja. Nah, itu dari sisi real time dashboard-nya. Nah, selanjutnya masalah di mobile app-nya. Nah, di AWS Amplify ini kan ada React Native ya. Support React Native ya. Jadi dengan adanya React Native ini saya bisa develop iOS dan Android sekaligus. Dan untuk kodenya sama-sama simpelnya. Nah, kalau malah lebih simpel lagi karena untuk mobile app-nya ini fungsinya kan sebagai second screen. Maka tidak perlu ada namanya map-nya. Cukup langsung measurement-nya aja yang menggunakan Gantt chart ya. Nah, di sini ada semacam tricky ya, di mana Amplify itu tidak bisa secara out of the box untuk dua project sekaligus ya, web dengan mobile. Nah, di sini saya cari workaround, di mana di sini mobile ini yang root-nya itu menggunakan web. Nah, di mobile ini saya cukup mengcopy AWS export ini, yaitu AWS export ini diambil
dari source-nya web. Jadi kan setiap kali kita mengenerate Amplify itu secara otomatis framework-nya itu akan mengenerate file namanya AWS export ya untuk ini. Nah, supaya bisa berjalan di dua project, saya menggunakan metode yang simpel, yaitu masukkan sedikit script waktu building, yaitu di package.json ini saya package. Nah, ini saya bikin script di mana saat creation-nya akan mengcopy start-nya ini, mengcopy ini bukan di sensor sih, di mobile ya, sorry, di mobile ada package.json. Ini. Oke. Nah, kita dengan simpelnya kita bikin pre-build, yaitu kita mengcopy source-nya AWS export ke ini, ke directory mobile ini, dan juga GraphQL-nya supaya dia bisa sama ya antara yang di web dengan yang di mobile. Nah, untuk dari mobile-nya sendiri cuman satu screen aja sih, simple. Jadi framework-nya sama seperti webnya juga, menggunakan with authenticator, maka otomatis akan ada authentication yang menggunakan Cognito. Nah, screen-nya cuma ada detailnya aja, dia update setiap kali menggunakan exactly sama seperti yang ada di web. Menggunakan GraphQL operation on update sensor, value-nya diubah. Itu aja. Nah, oleh karena itu dengan adanya Amplify ini pengerjaannya sangat-sangat singkat ya, untuk full stack dengan IoT, dengan AWS IoT Core, dengan platform web sekaligus mobile. Nah, selanjutnya masalah open source ya. Open source saat ini untuk open source-nya sorry. Oke. Di sini sudah saya share. Di sini yang untuk firmware-nya sama hardware skematiknya sudah diupload. Bisa dilihat di sini. Walaupun masih perlu banyak pembenahan. Tapi dari sini firmware-nya juga karena ini spesifik menggunakan AWS Core IoT Core, maka saya dinamaikan Arduino AWS IoT Core. Di sini bisa dilihat ada ino.ino-nya, yaitu ini. Bisa dicek di sini kodenya. Cukup simpel. Di AWS cukup setting gate-nya apa. Jadi di sini misalkan device-nya, device ID-nya berapa, tinggal dicek di data di topiknya ini aja. Otomatis nanti akan diregister. Oke, ya ini Arduino-nya cukup simpel, cuman berapa ratus, 300 saja. Nah, di sini ini memang suatu POC ya. Nantinya tentunya kita akan terus improve day by day, dan
Ya, rencananya memang untuk versi yang lebih advance kita akan pakai move on dari Arduino menggunakan ESP-IDF dan RTOS. Nah, dari sini dari sistem apa firmware-nya. Nah, nantinya dari IoT-nya akan masuk di library ya. Di library-nya akan masuk di sini. Di library-nya, folder library-nya ini. Akan masuk di sini ada ya ini ada linknya untuk embedded yaitu di AWS IoT-nya. Dan nantinya sertifikatnya akan di write di kodenya. Ya, nanti akan kita lengkapi lagi lah demo how to build-nya. Oke, lanjut balik lagi di slide. Oke, untuk open source-nya ya, harapannya nanti kita akan berkolaborasi dengan banyak pihak, banyak para komunitas maker, komunitas cloud, habis itu ya dengan para instansi kalau ingin mengimplementasikan ini, dan para sistem integrator yang ada di daerah-daerah juga jadinya nggak hanya terpusat dari Jakarta atau dari lokal sendiri. Kalau ingin mengimplementasikan ini bisa menggunakan reference dari open source yang ada dan bisa dimodifikasi sendiri menggunakan akun AWS-nya masing-masing atau menggunakan server lokal atau yang lainnya. Dan roadmap-nya ya, harapannya yang pertama hardware-nya akan di-enhance ya, terutama untuk sensornya kita supaya nggak terlalu dekat juga dengan alatnya supaya lebih aman menggunakan thermal kamera. Nah, ya ini rencananya dari saya sudah pesan beberapa untuk sensornya. Jadi kalau nggak ada halangan, insya Allah Mei ini sudah datang sensornya. Nah, rencananya juga akan saya gabung dengan face recognition menggunakan AWS Recognition. Jadi kita akan lengkapi dengan kamera. Jadi saat attendance itu bisa diketahui misalkan oh ya hari ini Pak Riza datang suhunya 36 derajat, oke normal. Nah, habis itu Mas Lukman ternyata agak fever jadinya 37 derajat gitu. Itu semua terekam menjadikan attendance. Hal ini dirasa nantinya menurut prediksi saya ya akan jadi the new normal. Dan saat kemarin saya diskusi dengan Bosch, kebetulan Lokalu adalah startup yang inkubator dari Bosch yang berkantor di Surabaya. Di Bosch sendiri sangat minat kalau diimplementasikan jadi attendance system yang produknya bisa diintegrasikan. Nah, dan juga edge computing ya. Edge computing harapannya kalau ini ada banyak titik, untuk pengukurannya bisa menggunakan green grass, di mana latensinya jauh lebih cepat, walaupun mungkin ini spesifik tertentu yang misalnya di pabrik-pabrik gitu ya, yang banyak sekali gate-nya, jadi bisa dipasang di on premise atau gimana gitu menggunakan edge computing, jadi langsung mendeploy-nya langsung menggunakan green grass. Dan tentunya akan diimprove lagi dengan analitik dan juga sistem-sistem yang lain. Oke,
kolaboratornya, saya ingin sangat berterima kasih dengan dari Jingga Media dari Bali, di mana beliau sudah berinisiatif R&D bersama dan rencananya akan meng-approach supaya bisa dipasang di Pemkot Denpasar. Dan dari ASIOT sendiri, ya untuk dari Kominfo rencananya akan dipasang juga bersama Daikodex, ya Daikodex juga punya produk serupa. Dan dari Cubican juga rencananya juga akan ikut berpartisipasi, di mana Cubican juga membantu Lokalo untuk mengimpor komponen-komponen. Dan dari Iteru juga, karena Iteru ini startup yang juga saya kerjakan juga dari Antler. Saat ini berupa pivot untuk food system ya, dan donasi dan inisiatif bersama COVID ya. Nah, itu kolaboratornya, dan para rekan-rekan, mari kita berkolaborasi bersama, kita join force, harapannya akan jadi lebih baik, dan juga bersama kita bersatu untuk menjaga Indonesia tetap safe ya. Terima kasih ya. Saya rasa dari saya cukup. Saya kembalikan ke Mas Petra. Oke, thank you banget Mas Riza nih. Inspiring banget ini, dan juga ajakannya untuk untuk berkontribusi. Jadi ya teman-teman, buat yang tertarik buat belajar-belajar dan juga kontribusi buat Indonesia, gabung aja ke project Tipot ini ya. Oke, kita sekarang bakal Q&A. Ini udah ada yang banyak pertanyaan. Kita lihat dari paling atas dulu ya. Jadi yang pertama dari Mujoko, sensornya beli di mana, Mas? Oke, sensornya beli di Tokopedia ya. Maksudnya lewat Tokopedia Marketplace gitu. Kita ada toko dari kita searchingnya simpel banget ya. Kita searching dulu pakai di Marketplace yang ada. Nah, yang seperti saya terangkan tadi, kalau kita lagi pesan langsung direct dari Shenzhen untuk terminalnya, untuk versi yang lebih advance, yang jadi nggak perlu jauh-jauh, itu kita pesan langsung dari AliExpress. Gitu. Oke. Ini dari Tanjung Utomo, ini kesulitan nemu apa nih? AMG 8833 ya? Iya. Makanya kita impor itu akhirnya. Oke, buat ini ada juga dari Freddy, AWS AppSync-nya udah include GraphQL. Kayaknya harusnya udah lah ya kan, Graph AppSync itu kan dia interface-nya GraphQL. Tapi kalau backend-nya sendiri tadi belakangnya nggak ada Lambda ya? Cuma atau dia langsung ke DynamoDB? Ada Lambda-nya. Jadi di Lambda-nya ada di sini, di backend di Amplify-nya ini. Ini ada function, didefinisikan di function ini kan. Nah, ini dimasukkan diintegrasikan dengan CloudFormation menggunakan template. Template-nya ini bisa dicek di sini. Nah, ini rule-nya kan di sini. Oh ya. Rule-nya di sini. Simpelnya kayak SQL gitu. Dia buat ngambil datanya. Oke, ngambil lambdanya. Nah, lambdanya sendiri ada di sini, di update sensor ini. Di sini lambdanya di sini. Ada lambdanya di sini. Simpel aja. Ya, sebenarnya simpel lah, harusnya pakai AppSync. Jadi nggak usah banyak sebenarnya nggak usah pakai nggak usah pakai Lambda juga sebenarnya bisa kan, kayak aku cuman kan Lambda itu kayak kalau ada misalnya kayak extra logic atau misalnya kayak buat secure untuk parsingnya terutama. Oh ya, ini buat parsing. Buat parsing aja. Pas masuknya dia ini kan teks kan, bukan JSON kan? Ya, ini maksudnya teks. Waktu kita menggunakan decode langsung teks ya. Karena sebenarnya kalau pakai JSON bisa langsung, nggak perlu decode, dia akan otomatis
mengencode decode JSON-nya itu otomatis. Jadi tinggal pakai aja. Okay. Nah, logiknya tinggal mendefine-nya, logiknya masukkan logik, misalkan kalau di atas 38 itu red, istilahnya fever-nya detect. Kalau yang 37 ke atas ya jadinya kuning. Nah, itu ditentukan bisa di sini untuk itunya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah video recording. Oke, nanti video recordingnya bakal di blog saya. Nanti saya announce saja di Telegram group sama Meetup ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini kalau untuk mapping data, plot data ke petanya gimana? Ini untuk lokalnya Mas ada semacam cache atau gimana? Ini dari, ini beda pertanyaan. Dari Mujoko. Jadi ini mapping data plottingnya ke peta, caranya gimana Mas? Oke. Jadi untuk petanya, jadi kan kita define dari sensor. Define sensor. Mana sensor? Oke. Nah, di sensor ini ada file sensor.json. Nah, kita define di sini. Kita mapping di sini. Kita mapping di sini longitude latitude-nya, kita paskan dengan ID-nya. Jadi ini adalah topik name-nya. Topik name-nya, ID sensornya. Kita mapping, data 1 itu ada di Denpasar, data 2 itu ada di Surabaya, data 3 ada di Jakarta, ini harusnya. Jakarta. Ini longitude latitude-nya Jakarta. Nah, dari situ untuk pertama kali nanti kita akan generate ini, masukkan ke database, yaitu ada di DynamoDB. Dari DynamoDB, ada di DynamoDB sini, masuknya ke table ini. Oke, longitude latitude, mappingnya di sini, otomatis. Nah, itu ya, cara mappingnya simpel banget. Dan satu lagi yang pengen saya jelaskan. Untuk pertama kali kan di sini ada namanya create sensor.js. Ini adalah script ya. Scriptnya untuk mengenerate device di AWS IoT Core. Nah, biasanya kan IoT Core itu menggunakan web console kan. Nah, di sini bisa menggunakan script. Jadi meng-create-nya ini misalkan meng-create yang pertama polisinya juga, habis itu sertifikatnya juga bisa di generate dari sini. Jadi setelah kita merun create sensor.js ini, kalau kosongan, maka dia otomatis akan mengenerate AWS IoT Core device. Contohnya di sini bisa saya contohkan ya. Di sini ada service IoT Core. Oke. Begitu dia mengenerate ini, maka kan di sini ada things kan. Nah, di things ini kan setiap ada get disinfektan 01 ini kan, kalau kita ingin membuat device-nya kan klik ini, habis itu masukin ini, terus habis itu kita bikin kayak security-nya, kita bikin create sertifikatnya kan ya. Nah, kalau menggunakan script, ya ini sudah termasuk ya di sini menggunakan script di create sensor ini. Begitu ini di run, otomatis dia akan create, habis itu akan create mendownload sertifikatnya. Mendownload sertifikatnya, dan sertifikat itu akan dipakai oleh firmware ya. Nah, di sini sertifikatnya.
sertifikatnya di sini tinggal dia buka pakai apa namanya ya ininya di copy bikin sertifikat, di copy paste ke kodenya itu. Jadi step-stepnya nanti akan saya jelaskan secara mendetail untuk apa namanya gimana cara nge-build-nya dari zero. Cukup men-setting apa AWS key pair-nya saja, authentication-nya itu nanti apabila di run ini script-nya, maka otomatis akan men-create sertifikat. Habis itu sertifikatnya itu di copy paste di firmware, habis itu di run. Nah, otomatis apa langsung bisa mengirimkan data ke AWS IoT Core. Gitu ya. Oke. Bukan hilang. Dari Mas Mujoko gimana? Ada yang pertanyaan tambahan atau udah? Sudah, Mas. Makasih. Terima kasih ya. Lanjut dari Mas Tunjung. Ini untuk masing-masing lokal ada semacam cache. Maksudnya gimana, Mas? Oh, gitu. Di lokalnya, di case-nya ya. Ada case-nya di front end-nya ya. Di front end-nya itu di sisi React JS-nya itu ada disimpan di variabel aja. Kita pakai yang simple. Jadi di numeric with sensor marker bukan sensor marker di page sensornya ini. Di sini simpan case-nya ada di sini. Kita menggunakan kayak apa? Value-nya ini kan. State-nya ini. Habis itu nah di value-nya ini yang nyimpan dan masuk di chart di komponen chart-nya. Oke. Nah, ini chart-nya secara default ada apa? Ada cache-nya di sini. Chart datanya ini kan apa menggunakan kayak apa variabel array biasa kan. Nah, otomatis kalau ada yang masuk dia akan nyimpan di cache di sini ya. Makanya begitu saat pindah balik lagi ke map, datanya ngereset lagi. Nah, kalau mau ditambahkan AWS cache-nya juga bisa sih, sebenarnya kan di Amplify juga ada cache-nya. Cuman ya itu nanti kita kembangkan lagi untuk apa pengembangan selanjutnya. Oke. Okay. Ya gimana Mas Tunjung? Masih ada orangnya? Udah nggak ada. Oke, udah nggak ada. Oke, saya coba lihat lagi. Ini dari Mas Ardi. Ini kalau untuk device-nya kan bisa sampai 2 meter, itu akurasinya gimana? Kayak makin menjauh dia makin kayak gimana? Ya, jadi yang dimaksud 2 meter itu 2 meter orang yang jaganya ya. Oh, orang jaga. Ya, tapi untuk sensor yang sedang kami pesan, AMG 88 itu yang seperti ditanyakan Mas Tunjung tadi, itu sebenarnya on paper itu 7 meter ya. On paper 7 meter, nah tapi praktikalnya 1 meter. Lah, kalau bisa dilihat apa namanya secara akurasinya itu 1 meter. Nah, untuk 2 meter jadinya kurang presisi. Jadi saya luruskan lagi ya, maksudnya 2 meter tadi itu petugasnya yang 2 meter dari alatnya itu bisa. Jadi dia kemungkinan terpapar COVID lebih rendah. Jadi cuman kalau ada yang demam, ya dia cukup yang pakai APD langsung dia dekat di situ langsung mengamankan. Oh ya kamu nggak boleh masuk. Tapi bisa di prepare gitu loh. Misalkan APD-nya cuma satu aja, kalau ada yang demam, terindikasi demam. Yang lain cukup jaraknya menjauh menggunakan masker. Harapannya seperti itu. Ya, dimaksud 2 meter itu dari penjaga ke alatnya tripod ini yang pengunjungnya itu bisa sekitar 2 meter. Jadi lebih rendah resiko terpapar COVID-nya. Gitu.
Oke. Oke, ini kayak oh ya, ada pertanyaan juga dari Mas Hisham nih, mau nanya pakai open mic. Ya, silakan Mas. Oke, Mas Rija, saya mau nanya. Kebetulan saya juga lagi ada yang ngajak kolaborasi proyek yang sama, bikin body temperatur juga. Nah, kendala sekarang di saya itu saya pakai modul TPA 64. Sebenarnya base-nya sama, AMG 8833. Nah, pengen nanya kalibrasinya akan seperti apa ya baiknya? Karena menurut saya karena ini dipakainya untuk manusia dan untuk ngecek disease juga, agak worry aja kalau misalnya si pengukurannya itu nggak tepat, beda 0,3 sampai 0,5 aja, saya masih ngerasa worry gitu. Iya. Yang pertama sih kalau dari kalibrasi itu saat ini kita menggunakan acuannya sama termogan itu kan. Nah, di situ kita men-state-nya berusaha untuk at least sama gitu dengan termogan itu. Nah, makanya kalau yang seperti saya bilang tadi ya, karena kita menggunakan ini bisa di-replace, harapannya nanti sensornya yang lebih bagus lagi untuk AMG 8833 itu ada yang lebih bagus lagi, maka nanti akan saya share gitu. Untuk selama ini kita menggunakan acuan body temperatur pakai termogan itu, dan kita kalibrasikan gitu. Nah, masalah kalibrasinya ini fungsinya nanti kita bisa solve bareng gitu. Kalau memang dirasa dengan bantuan, let's say misalkan kita datanya itu kita bisa upload dan kita kalibrasikan, kita tweak supaya akurasinya lebih bagus dan bisa adaptable. Nah, itu bisa solving masalah hardware-nya. Di sini kan kalau kita punya data komparasinya, mungkin ya teori saya bisa menggunakan semacam machine learning gitulah untuk otomatis tweaking ya. Nah, itulah kenapa menggunakan IoT yang terkoneksi misalkan dengan AWS IoT Core ini, harapannya nanti datanya itu akan bisa kita analisa dan bisa mengkalibrasi sendiri gitu berdasarkan kondisi serupa, kondisi masing-masing pemasangan gitu. Kemungkinan yang saya tahu ya untuk masalah sensor ini terkait erat dengan lingkungan sekitar. Misalkan kalau dia AC-nya dingin ya, otomatis dia akan membacanya kurang valid. Tapi sebenarnya dari situ kalau kita tahu kondisi saat itu dingin, makanya harusnya kalau kita bisa cek data pembandingnya menggunakan semacam ya yang lebih, misalkan kita kalau termogan dirasa kurang presisi, kita bisa pakai termometer badan yang benar-benar akurat gitu ya. Kita compare, kita masukkan sebagai data correction. Saya rasa itu possible ya, doable untuk menggunakan hybrid AI atau machine learning yang bisa membuat alatnya lebih smart ya, adaptable. Itu sih, tapi saat ini masih belum sampai ke situ. Oke. Itunya. Tapi kalau sewaktu-waktu pengen diubah itu kayak bisa backward compatibility nggak kan? Ini kan alatnya kan udah ada di lapangan gitu. Kalau kedepannya pengen bikin itu. Kedepannya kita akan, yang obviously kita mau implement OTA ya, on over the air update. Dan di mana AWS IoT dengan FreeRTOS-nya itu sebenarnya sudah ada fitur itu. OTA. Menggunakan OTA tentunya di situ. Bisa dicek juga sampai level di ESP32 itu FreeRTOS-nya support OTA. Jadi saat kita update ya bisa
menggunakan OTA, kita tinggal kirim aja. Interesting. Mekanisme unik juga, menggunakan MQTT ya, MQTT untuk transfer binary, habis itu kalau sudah itu dia akan nge-switch. Di produk kita yang lain itu sudah implement OTA, cuman nggak pakai IoT Core. Sebenarnya bisa pakai IoT Core tapi berbayar ya. Dimana kita pakai ya di produk satunya kita pakai Mongoose. Itu pakai MDAS, di mana kalau Mongoose itu kalau ingin back-end-nya menggunakan AWS IoT Core, itu bayar 0,2 $per device. Nah, kita prefer apa yang pakai free dulu, pakai apa back-end-nya mereka saat itu. Tapi dia sudah ada apa OTA-nya, ada over the air update-nya. Jadi kalau men-set misalkan ganti SSID sama password-nya itu bisa di produk kami, di smart produknya Lokalo yang smart locker-nya. Itu sudah bisa, dan kita optimis nanti setelah ini kita akan bikin firmware-nya supaya bisa OTA. Itu must have feature loh. Oke. Oke, thank you pertanyaannya Mas Hisham. Jadi buat yang belum tahu, nanti Mas Hisham ini yang bakal share soal IoT Greencrest di tanggal 7 gitu. Jadi tunggu aja. Ini kayak very exciting. Oke, next question-nya. Jadi kita masih ada 15 menit. Jadi silakan yang masih punya pertanyaan bisa dibahas di sini aja, di chat aja. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Angga. Kalau misalnya untuk temperatur body temperature monitoring ini udah ada standar baku kesehatannya belum gitu? Misalnya dari WHO atau di mana? Saya cuman dapat data dari clinical standarnya itu 0,5 ya harusnya 0,5. Tapi apakah itu datanya WHO dan lain sebagainya? Saya masih belum cek lagi. Tapi yang ada di lapangan itu menggunakan standar yang dipakai di termogan itu. Ceknya saya cek lagi ya, apakah standar WHO atau tidak. Tapi di lapangan faktanya kita nggak pernah ngecek apakah itu termogannya itu valid atau tidak. Nah, dengan harapan, itulah makanya dari sini kita bisa, karena IoT ya, dia connected, harapannya kita bisa cek gitu loh, secara remote. Jadi kalibrasinya apakah dia itu benar-benar valid atau enggak. Kalau nggak valid, maka akan bisa dicek secara dengan menggunakan IoT ini ya. Karena sebenarnya selain sensor juga, sensor itu kan biasanya juga tergantung sama kalibrasi juga kan. Nah, over time dia akan ada degradasinya kan. Nah, saat degradasinya itu gimana cara kita mengeceknya? Itu otomatis kita membutuhkan data membanding kan dengan lognya itu. Nah, makanya IoT ini bisa solving permasalahan termogan yang akurasinya ini. Itu sih. Jadi saya masih belum bisa ngecek ya, apakah itu standar WHO-nya berapa. Oke. Ya, ada ini dari teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Dari Mas, ini Bro Albert gimana? Ada yang mau ditanyain? Ini yang isi sesi IoT sebelumnya. Ya, kita diskusi bareng ya untuk ini. Selanjutnya misalkan ingin menambahkan sensor, ingin menambahkan spek-spek, ya mari kita kolaborasi lah. Jelas masih banyak room to improve lah di sini. Nah, Riza. Oh, ada Raso. Halo Mas Riza. Ya. Mau nanya nih, untuk alatnya itu dia koneksinya pakai WiFi atau seluler atau gimana ya? Iya, koneksinya pakai WiFi. Jadi dia misal biasanya kan implementasinya di depan gedung gitu ya. Kalau misal
ya tau lah misalnya kayak WiFi di gedung kan biasanya banyak interference tuh dengan SSID yang segitu banyaknya gitu. Pakai depannya mikirin gitu pakai seluler atau gimana gitu? Ya, jadi saat kita sebenarnya suggest supaya ada dedicated modem ya atau semacam WiFi khusus access point yang cuman untuk alat ini. Dari proyek-proyek kami di tempat lain memang rata-rata WiFi itu masalah. Ya biasanya di gedung kan kayak gitu biasanya. Iya, kayak gitu. Terlalu crowded. Terlalu crowded. Makanya kita juga persiapkan juga kalau mau dibutuhkan menggunakan modem 4G atau embedded modem. Oh ada portnya ya? Oke. Gitu, 4G. Ini produknya udah komersial atau? Belum. Oh belum, masih project gitu ya? Ya kita masih project dan kita open source-kan untuk gitunya. Jadi kita masih by project, untuk produknya lagi ongoing, kita mau iterasi tentunya untuk kita tambahkan. Yang jelas kita nggak akan keluarkan produk sebelum OTA-nya selesai gitu. Oh gitu. Oke. Kalau nggak ada OTA belum jadi produk gitu. Ya kan ini idenya bagus nih. Kayaknya mungkin dari 61 partisipan bisa jadi implementasi di gedungnya masing-masing ya kan? Ya. Atau gimana kan? Ya kan supaya jelas statusnya bisa jadi kan ada kerjasama Mas Riza biasanya pengerjaan ini gitu loh. Daripada kita ya itu kan kolaborasi, ada yang udah jadi produknya terus kita tinggal pakai. Iya di bidang masing-masing kan banyak tuh karena kan kita bergeraknya macam-macam tuh bidangnya gitu loh. Iya. Kalau saya kan makanya ide inisiatifnya dari Tipot ini supaya kita bisa open supaya kalau ingin implementasi, let's say ada di mana di Bali gitu misalkan implementasinya, ya saya nggak perlu ke sana lah karena tahu sendiri. Tinggal kirim gitu kan. Kalau mau ditambahkan dioprek ya sudah ada source code-nya gitu. Sudah ada referensi implementasinya kayak gitu. Nah, satu lagi ini wifi-nya harus ada internetnya ya. Dia nggak ada kayak lokal dulu kayak web server gitu, dia langsung submit ke AWS ya? Iya, untuk saat itu. Makanya untuk saat ini kita langsung menggunakan itu. Berarti ada yang dipikirkan dua tuh, satu koneksi wifi, satu koneksi internet. Iya. Biasa di gedung kan ya tahu sendirilah kalau misalnya Mas udah ke gedung-gedung. Tapi satu hal Mas, ini kita yang versi yang sekarang ini mau dicoba di Kominfo itu kita ada offline mode-nya. Oh gitu. Menarik tuh Mas. Jadi begitu, jadi tetap bisa dipakai. Dan kita sebenarnya dari semua produk yang kalau kerjakan itu untuk IoT-nya semuanya ada offline mode-nya. Oke. Offline mode. Berarti kayak gimana tuh? Kayak dia langsung connect ke app di HP kita atau kayak Mas Albert kemarin gitu pas ada internet langsung disubmit. Kemarin kan gitu tuh Mas Albert ngomongnya kan, kalau dia negatif apa segala macam terus dia disubmit ke AWS. Ya, semacam itulah. Berarti tapi yang jelas misalkan dari sisi offline mode-nya kayak alert itu kan bisa menggunakan Bluetooth juga kan. Second screen-nya juga menggunakan Bluetooth kan juga bisa. Tanpa adanya jaringan koneksi internet. Fungsi utama dari internet ini adalah untuk salah satunya untuk logging kan. Dan kalau offline mode loggingnya itu nggak harus real time sih sebenarnya. Begitu dia ada koneksi dia akan ngirim sinkronisasi data. Tapi kalau lagi offline ya dia cuma bisa nge-save di let's say misalkan SD card lah. SD card atau memori internet, nanti kalau sudah connect dia akan kirim otomatis. Oh, udah ready ya SD card sama itunya ya di situ ya. Untuk saat ini yang kita kerjakan akan ada itu, cuman yang di deploy sekarang masih belum ada SD card-nya. Oh, oke, ongoing ya. Ongoing lagi. Oke. Thank you Mas Riza. Ya, sip. Makasih sama-sama. Ya. Thank you.
Ini dari komentar dari Amal ini, wah dia tertarik buat pemasaran di network. Wes. Yes, bisa nih langsung apa namanya jadi klien pertama atau Oh ya, makasih. atau selanjutnya gitu. Udah yang jelas apa namanya ya kita open ya untuk semuanya. Makanya kenapa open reference ini ya kita kerjakan sama-sama, kita saling berkolaborasi. Tapi kalau misalnya mau jadi partner gitu kayak model kerjasamanya kayak gimana, Mas? Kalau jadi partner misalkan untuk apa namanya ya cuma kontak saya aja, atau nanti apa namanya dia pengen masuk jadi kolaborasi, jadi apa semacam kayak kontributor di open source juga bisa. Kita fluid aja lah untuk kerjasamanya. Kerjasamanya bisa baik ke apa project atau apa namanya kita jadi vendor yang maju di depan, itu kita fleksibel. Yang jelas kalau mau menggunakan nama apa namanya misalkan Tipot ya gitu ya, compatibility Tipot ya harusnya kita konfirmasikan sebelumnya. Itu aja sih. Dan untuk selanjutnya detailnya kita lagi ongoing lah untuk ini, untuk kerjasamanya. Oke, interesting. Ya, masih dibuka buat pertanyaan dan jangan lupa ya feedback buat saya nanti kayak pengen tahu ke depannya teman-teman tertarik topik apa atau misalnya hal apa yang bisa kita improve lagi. Gitu. Mau nanya boleh? Boleh, silakan. Ke Om Reza. Om mau nanya, kalau ini kan setiap device-nya pasti dinamain ya. Nah, itu untuk penamaan device-nya itu secara hardcode ataukah ada cara-cara tertentu? Oke. Yang saat ini masih hardcode di apa namanya di setiap firmware-nya. Mungkin kedepannya kita akan menggunakan OTA kan. Jadi apa namanya kita akan improve lagi untuk speknya supaya bisa menggunakan SD card untuk settingnya. Karena di produk salah satu kolaborator kami ya di Kubiken itu dia sudah apa namanya ada sistem yang bisa membaca men-setting ESP32 menggunakan apa SD card ya, dengan SD card itu. Jadi nantinya versi selanjutnya untuk apa settingnya bisa menggunakan SD card-nya, device ID-nya, gitu. Saya taruh SD card. Tapi ya untuk saat ini memang masih hardcode. Tapi bisa gitu kalau apa nama device diganti dari dalam device-nya. Actually belum pernah nyoba sih. Nama device-nya. Jadi nama device ini kan maksudnya device kan ada dua ya, device ID yang di apa di AWS IoT Core itu kan ya ada sertifikat. Tapi kalau di sini device yang dimasuk device itu apa namanya topiknya. Oh topiknya, oke. Nah, cuma topiknya. Sedangkan untuk device namanya itu nggak bisa diganti. Dia harus apa namanya menggunakan sertifikat kan. Nah, setahu yang saya pelajari untuk masalah sertifikat, apabila kita kan nggak semua chip itu bisa sertifikatnya secara apa kayak ESP32 gitu ya, atau kayak yang mini komputer gitu kan ya. Nah di AWS IoT Core itu menggunakan ada suggestion untuk menggunakan sertifikat vending machine. Nah itu ya mungkin satu hal yang bisa diimplementasikan kalau ingin membuat satu device yang unik, satu apa yang sertifikatnya beda-beda, menggunakan referensi implementatornya dari AWS IoT Core. Itu menggunakan sertifikat vending machine. Oke. Saya harus belajar juga nih awas AWS IoT. Oke. Ya, ini udah 20:29. I think sesinya udah segitu aja dan thank you banget Mas Riza yang udah mau sangat insightful dan juga sangat inspiring ya karena ini ngebantu masyarakat kita buat apa namanya like getting back from
COVID-19. Dan ya, buat teman-teman di sini juga jangan lupa feedbacknya. Kemudian juga besok kita masih ada acara lagi, webinar dan juga online talk tanggal 23 juga. So yeah, definitely would love to have you guys on the event. Dan ya, dan sekian acara kita di malam ini. Terima kasih buat kehadirannya, ditunggu kedatangannya. Oke, sekian, bye-bye. Oke, thank you banget udah dengerin di online tech talk kita kali ini tentang AWS IoT powered body temperature monitoring system. Kita masih ada banyak sekali upcoming talks, jadi stay tune aja dan subscribe di YouTube channel ini, dan juga mungkin follow saya di Twitter Petra Barus, atau Telegram, atau juga di website saya petrabarus.net untuk mengetahui apa aja sih talk-talk yang akan datang dan apa aja teknologi terbaru dari AWS yang bisa teman-teman implementasi gitu. Jadi stay tune, bye bye.